Perkenalkan, nama saya Brian Wafi Permana dengan NPM 20541511008. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Studi Korelasi Debit Sungai dan Suspended Load pada Upstream Bendungan di Hulu Sungai-Sungai Besar Kabupaten Banyuwangi, yang ditulis oleh Anissa Tria Dewi, Zudis Erwanto, dan Yuni Ulfiati dari Jurnal Logic. Dahuluan, jurnal ini dilatar belakangi di Banyuwangi terdapat sungai-sungai besar yang mengalami pengendapan akibat erosi yang berdampak pada volume debit air. Hal ini terjadi dengan meningkatnya konsentrasi sedimen yang melayang, yang akhirnya mengalami peningkatan dan menyebabkan daya tampung kurang. Yang kedua, permasalahan yang terjadi, informasi mengenai debit aliran sungai merupakan informasi yang penting bagi pengelola sumber daya air. Yang ketiga, perlu dilakukan studi korelasi debit sungai dan suspended load pada upstream bendung di hulu sungai-sungai besar Kabupaten Banyuwangi, di antaranya Sungai Bumu, Sungai Tambung, Sungai Kalistel, dan Sungai Kalibaru. Bangunan sadap atau bendung adalah bangunan air yang dibangun melintang sungai atau sudetan sungai untuk meninggalkan taraf muka air, sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi ke daerah yang membutuhkannya. Metode pengukuran debit menggunakan bendung metode yang digunakan untuk pengukuran debit dan pada bangunan bendung dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan jika menggunakan alat pengukuran kecepatan arus. Jadi prinsip kerja dan dasar teorinya, dari pengukuran debit menggunakan bangunan bendung ini berdasarkan pada prinsip kerja aliran berubah cepat tuna. Dapat dilihat dari persamaan-persamaannya sebagai berikut. Q yang sama dengan debit sama dengan C dikali L dikali H pangkat 0,5, di mana C adalah koefisien debit yang sudah ditentukan, dan L adalah panjang ambang, dan H adalah kedalaman limpahan air. Proses analisis regresi dalam Minitab adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara peubah bebas dengan peubah tak bebas, di mana hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus. Metodologi yang digunakan adalah yang data primer meliputi pengukuran debit pada bending, yang data sekunder diperoleh dari pengumpulan data-data yang berasal dari hasil uji laboratorium, sedimen, suspended load, serta debit sungai harian yang diperoleh dari UPT PSDAWS Sampean Baru Kabupaten Bondowoso. Hasil dan pembahasannya, yang pertama ada pengukuran debit. Pengukuran debit dilakukan untuk mengetahui nilai debit Q yang ditunjukkan untuk mencari korelasi antara debit aliran dan suspended load pada sungai di bendung upstream. Pengukuran debit melalui bangunan bending. Dari keempat bendung tersebut dilakukan pengukuran dalam waktu sehari. Dapat dilihat dari tabel berikut. Yang kedua ada bendung Gembleng. Berdasarkan hasil analisis lengkung debit sedimen di bendung Gembleng, didapatkan nilai konstanta B sama dengan 0,83 dan A sama dengan 1,144. Bisa dilihat grafik lengkung debit sedimennya sebagai berikut. Yang kedua bendung Pancoati. Dari hasil analisis lengkung debit sedimen, bendung Pancoati mendapatkan nilai konstanta B sama dengan 1,031 dan A 0,769. Dapat dilihat grafik lengkungnya sebagai berikut. Yang kedua ada di bendung Karangdoro. Dari bendung Karangdoro didapatkan nilai konstanta B sama dengan 1,0798 dan nilai A 0,809. Dapat dilihat grafiknya sebagai berikut.
Yang kedua, Bendung Jambewangi. Bendung Jambewangi mendapatkan nilai konstanta B sama dengan 0,8872 dan nilai A sama dengan 1,0039 dan grafiknya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, jika nilai A kurang dari 26 berarti mengidentifikasikan bahwa tingkat laju erosi rendah. Maka erosi yang terjadi pada masing-masing bendung dapat dikategorikan masih rendah. Dari hasil persamaan regresi terbaik yang terdapat pada masing-masing bendung tersebut, dapat diketahui hasil terbesar dan terendah sedimen yang terjadi pada bulan-bulan tertentu dan dapat terulang pada tahun berikutnya. Nilai debit yang terjadi pada bulan November dengan nilai debit sebesar 13,69 meter kubik per detik diikuti dengan sedimen melayang sebesar 9,91 ton per hari, dan grafiknya dapat dilihat sebagai berikut. Nilai debit terjadi di bulan Desember dengan nilai debit 7,4 meter kubik per detik diikuti dengan sedimen melayang sebesar 6,01 ton per hari, dan dapat dilihat grafiknya sebagai berikut. Pada bulan November didapatkan nilai debit tertinggi 16 meter kubik per detik diikuti dengan sedimen melayang sebesar 10 ton per hari. Dapat dilihat grafiknya sebagai berikut. Lalu pada bulan November dengan nilai debit terbesar 161,32 meter kubik per detik diikuti dengan sedimen melayang sebesar 192,4 ton per hari. Dapat dilihat grafiknya sebagai berikut. Lalu ada korelasi rata-rata debit dan sedimen dengan program Minitab. Untuk mengetahui hasil keseluruhan korelasi dari debit dan sedimen pada bendung-bendung, diperlukan rata-rata masing-masing debit aliran sungai dan rata-rata hasil sedimen melayang dari hasil perhitungan rumus persamaan regresi terbaik. Dari 4 plot residual didapatkan hasil pada Sungai Bomut tampak baik, seperti yang ditampilkan pada gambar sebagai berikut. Hasil 4 plot residual pada Sungai Bomut tampak baik, seperti yang ditampilkan pada gambar yang dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut. Lalu dari 4 plot residual pada Sungai Tambong itu juga tampak baik, bisa dilihat gambar sebagai berikut. Lalu ada hasil 4 plot residual pada Sungai Karangdoro, itu juga tampak baik, bisa dilihat grafik dan tabelnya sebagai berikut. Lalu masing-masing output Minitab dapat disimpulkan bahwa hasil analisis regresi dari masing-masing bendung bisa dikatakan reliable atau sesuai dengan kondisi di lapangan. Bisa dilihat gambarnya juga sebagai berikut. Kesimpulan, dari studi korelasi debit sungai dan suspended load pada upstream bendung di hulu sungai-sungai besar Kabupaten Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa untuk bendung Gembleng pada Sungai Bomo didapatkan nilai R2 sama dengan 0,954 dengan nilai A sama dengan 1,144. Lalu bendung Poncowati pada Sungai Tambong didapatkan R2 sama dengan 0,738 dengan nilai A sama dengan 0,769. Bendung Karangdoro pada Sungai Kalibaru didapatkan R2 0,951 dengan nilai A sama dengan 0,809. Dan bendung Jambewangi pada Sungai Kalistail didapatkan R2 sama dengan 0,546 dengan nilai A sama dengan 1,0039. Dan hasil erosi yang terjadi pada keempat bendung tersebut dikategorikan rendah karena hasil nilai indeks erosi A itu kurang dari 26. Lalu yang terakhir, dari hasil korelasi tersebut diindikasi bahwa kondisi saat pengukuran debit dan pengambilan sampel sedimen pada lokasi bendung tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan musim, sehingga
debit sungai tidak membawa banyak sedimen. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan selamat pagi.